Pernah nggak ngerasa udah usaha maksimal tapi hasilnya tetap nggak sesuai harapan? Udah effort sampai begadang berhari-hari, tetap aja nilainya biasa aja. Udah effort banget di relationship tapi ujung-ujungnya putus juga. Udah ngelamar ke puluhan tempat tapi tetap nggak ada panggilan interview maupun tes. Terus orang bilang, udah pasrahin aja sama Tuhan. Atau yang penting udah usaha, sisanya terima aja. Dan kita jadi bingung, oke pasrah. Tapi kan kita nggak bisa cuma duduk diam doang. Jadi maksudnya gimana sih? Berserah tapi tetap berusaha. Bukannya itu kontradiksi? Kita sebagai manusia itu seringkali stuck di dua kutub ekstrem. Yang pertama, usaha terus sampai burnout, ngerasa semua harus kita kontrol, semua harus kita atur. Kalau nggak kita yang gerakin, ya nggak bakal terjadi. Terus kita lupa bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Ada faktor luck, ada timing, ada keputusan orang lain yang nggak bisa kita paksa. Tapi di sisi lain, ada yang langsung pasrah total. Ya udah sih, apapun yang terjadi, itu udah jalan hidup gue. Terus jadi nggak ngapa-ngapain, nunggu keajaiban jatuh dari langit. Dan ujung-ujungnya nyalahin takdir kenapa hidup nggak berubah. Padahal berserah itu bukan berarti lepas tangan. Dan berusaha itu bukan berarti kita yang nguasain semua. Coba bayangin situasi kayak gini. Kita lagi ngelamar kerja, udah bikin CV sebaik mungkin, belajar buat interview, research company-nya, datang tepat waktu, jawab pertanyaan dengan percaya diri. Itu usaha kita, itu yang bisa kita kontrol. Tapi keputusan HRD buat nerima atau nolak kita, itu di luar kendali kita. Mungkin mereka lagi cari orang dengan pengalaman spesifik. Mungkin ada kandidat internal. Mungkin budget mereka tiba-tiba dipotong. Kita nggak bisa maksa mereka buat milih kita, sekeras apapun kita usaha. Nah, disinilah seni berserah itu diperlukan. Bukan berarti pasrah dari awal terus nggak usaha. Tapi udah usaha sebaik yang kita bisa, terus lepas hasil akhirnya. Nggak nginep di fase nunggu jawaban sampai anxiety, terus refresh email tiap 5 menit. Jadi tetap jalan, tetap produktif, tetap kirim lamaran ke tempat lain. Karena berserah itu artinya kita sadar ada bagian yang bukan tanggung jawab kita lagi. Ada konsep yang menarik dari filosofi stoikisme. Mereka ngajarin soal dichotomy of control. Intinya simple, bedain mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Contoh yang bisa kita kontrol itu kayak usaha kita, sikap kita, cara kita merespon sesuatu, keputusan kita untuk tetap bangkit atau menyerah. Sedangkan yang nggak bisa kita kontrol itu kayak pendapat orang, keputusan orang lain, hasil akhir dari usaha kita, cuaca, ekonomi, pandemi, atau apapun yang ada di luar diri kita. Kita sering banget buang energi buat ngurusin hal-hal yang sejak awal emang nggak bisa kita kontrol. Terus kita kecewa, terus kita ngerasa gagal. Padahal sejak awal itu emang bukan wilayah kita. Berserah itu beda sama nyerah. Berserah itu soal tahu kapan kita harus berhenti maksa sesuatu yang emang nggak di tangan kita. Contoh lain, kamu lagi nyoba bangun kebiasaan baru, misalnya olahraga rutin, udah bikin jadwal, udah bangun pagi, udah lari 3 kali seminggu. Tapi timbangan nggak turun-turun. Nah, itu udah di luar kuasa kita, yang penting kita udah usaha buat mengusahakan itu semua. Kalau mindset kita adalah harus kurus dalam sebulan, kita bakal frustrasi. Karena kita nggak bisa kontrol sepenuhnya gimana tubuh bereaksi. Dan metabolisme tiap orang beda-beda. Hormon, genetik, stres, kualitas tidur, semuanya pengaruh. Tapi kalau kita fokus ke proses kayak kita udah usaha konsisten, udah jaga pola makan, udah olahraga sesuai kemampuan, itu yang bisa kita kontrol. Dan itu udah cukup. Berserah di sini juga artinya kita nggak ngebanding-bandingin hasil kita sama orang lain. Nggak maksa tubuh buat ngikutin standar yang nggak realistis. Percaya bahwa tubuh punya timing sendiri. Dan tetap jalan, karena tahu kita udah lakuin yang terbaik. Terus gimana caranya supaya seimbang antara usaha dan berserah ini? Gimana biar kita nggak burnout di tahap proses? Pertama, kenali batas usaha yang sehat. Usaha itu penting, tapi kalau sampai ngorbanin kesehatan, mental, fisik, atau hubungan sama orang-orang terdekat, itu bukan usaha lagi. Itu udah jadi self-sabotage. Kedua, belajar detach from outcome. Boleh punya target, tapi jangan sampai identitas kita bergantung sama tercapai atau enggaknya target itu. Kita bukan ditentukan dari berhasil atau gagal. Kita ditentukan dari seberapa kita berusaha jadi versi terbaik di tengah prosesnya. Ketiga, bikin ruang buat istirahat. Kadang kita terlalu takut berhenti karena takut disalip orang lain. Padahal istirahat itu bukan mundur. Istirahat itu bagian dari strategi jangka panjang. Dan yang terakhir, belajar percaya. Percaya bahwa usaha kita nggak sia-sia meskipun hasilnya nggak langsung kelihatan. Percaya bahwa ada proses yang lebih besar dari sekadar hasil yang bisa kita lihat hari ini.
Seni berserah tapi tetap berusaha itu tentang keseimbangan. Tentang tahu kapan kita harus push diri sendiri dan kapan kita harus ngasih ruang buat hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Kita berusaha bukan karena harus sempurna, tapi kita berusaha karena pengen jadi versi yang lebih baik dari kemarin. Dan kita berserah bukan karena menyerah, tapi berserah karena kita paham ada hal-hal yang lebih besar dari rencana kita. Dan kadang, jalan yang nggak sesuai ekspektasi itu malah ngasih sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangin. Jadi kalau lagi di fase dimana rasanya udah usaha banget tapi hasilnya belum kelihatan, inget aja kalau kita nggak sendirian dan banyak orang yang lagi ngerasain hal yang sama. Dan itu nggak berarti usaha kita sia-sia. Tetap aja jalan, tetap usaha, tapi jangan lupa kasih ruang buat berserah. Karena kadang yang kita butuhin bukan kontrol penuh atau hasil yang sempurna, tapi yang kita butuhin adalah ketenangan di tengah ketidakpastian. Dan itu butuh latihan, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja.